Oke, orang mulai jo, karena ini butuh waktu. Yang pertama, terima kasih untuk yang sudah hadir. Yang so hadir boleh mungkin WA teman-teman yang lain ya, supaya boleh join. Eh, ini kira-kira boleh berapa lama orang pertemuan ya? 30 menit atau 1 jam boleh sih, Mer. Aduh kurang tuh. Ini boleh lebih. Atau masih ada mata kuliah lain yang setelah ini? Apakah masih ada mata kuliah lain? Nanti Mbak info ya kalau ada mata kuliah lain setelah ini. Ya, Eh, Terus yang pertama, orang mau kembali dulu ke ini yang share screen dapat lihat Bu. Kalau ada masalah dengan suara dengan share screen nanti Mbak info. dapat lihat, Mer. Nah yang pertama kan orang so penjelasan di kelas kalau nggak salah itu 2 hari kok ada yang nggak hadir kan tentang database tuh bilang eh, penjelasan database, baru kemudian ada pembagian kelompok, lalu ada DP nama itu rencana mau ambil data tuh. Nah mungkin karena ini kok bener so bikin DP aplikasi sampai eh, mahasiswa yang so nggak perlu mau ribet-ribet untuk eh, create lagi karena ini pemrograman tuh harusnya. Nah jadi selama ini bener so bikin, cuma memang belum terlalu bagus tapi boleh dipakai. Nah jadi itu berkaitan dengan database yang sudah orang pelajari lalu ya. Kalau ada yang belum tahu atau belum mengerti boleh search ulang di Google tentang MySQL database. Jadi orang akan pakai ini database ya, di dalam torang pe aplikasi ini, di dalam torang pe pembelajaran juga. Nah ini boleh cari pengertian fungsi dan cara kerja ya. Di sini banyak DP eh, daftar isi, boleh lihat dari sejarah yang harusnya ini benar bagikan di setiap pertemuan. Cuma setelah lalu ini dan jadi lebih baik bisa baca sendiri no? Sejarah ada, kemudian mengenal SQL itu bagaimana tuh, ada create untuk tabel database-nya, kemudian bisa hapus, bisa menambahkan ya, insert, update, delete. Jadi insert untuk menambahkan, update mengubah, delete hapus. Kemudian ada di yang namanya, nah nanti teman-teman boleh search ya kalau ada yang belum mengerti. Ini yang perlu mau tambahkan lagi di sini berkaitan dengan database tentang ini kalau ini dapat lihat ini yang kayaknya Nerso pernah coba bagikan di grup waktu-waktu yang lalu. Ini MySQL database.
tang field field kalau nggak salah. Field ini. Nah, ini tentang tipe-tipe data. Nah, ini memang yang belum bagikan. Mas, secara umum di dalam pemrograman itu ada tipe data terkait dengan bagaimana orang mau isi dia ke dalam database ya. Nah, contoh database itu adalah begini. Contoh database. Nah, ini ya. Ini adalah aplikasi yang terhubung ke database yang bisa orang gunakan. Nah, di contoh database misalnya rumah sakit lah ini. Nah, ini adalah nama database-nya. RS, BTS, atau apa yang teman-teman mau buat. Misalnya orang bikin database baru, begini, namanya ini ya. Jadi ketika orang klik ini DP nama database utama yang akan berkaitan dengan aplikasi yang akan dibuat. Ya, jadi isi dari database itu seperti ini. Kira-kira ini DP nama database, kemudian ini DP tabel-tabel yang berkaitan. Yang waktu lalu Soba bilang itu, atau so dijelaskan waktu di kelas itu, dia bisa berkaitan antara ID-ID-nya misalnya. Nah, di tabel-tabel ini kalau orang buka misalnya tabel pasien ya, DP contoh tabel pasien, ada di tabel pasien. Nah, ini ya contoh tabel pasien. Di sini dia akan orang berikan dari pemrogramannya ID kemudian ID saja sih yang akan berkaitan ke database yang lain ya. Kemudian coba buka lagi tabel pendaftaran misalnya. Jadi ini ada ID yang dia nyanda akan sama setiap field, setiap isi. Nah, lalu di sini dia akan di tabel pendaftaran dia akan terkoneksi dengan ID juga ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu perilaku yang harus teman-teman pahami ketika kerja dengan database. Ya, kemudian nanti untuk membaca yang lain, misalnya orang akan masukkan pasien itu ke data ruangan, misalnya ini. Nah, dia berdasarkan nomor registrasinya, ID registrasi. Berarti di tabel data ruangan ini ada ID registrasi juga yang berkaitan ya. Jadi ulang dari tabel pasien misalnya PS002 ini toh, PS002. Kemudian dia akan terkoneksi ke tabel pendaftaran dengan ID pasien juga. Jadi ini dia dua. Setelah di sini dari pemrogramannya diberikanlah ID registrasi yang juga tidak akan mungkin sama ya. Nah, ID registrasi inilah yang dipakai ketika dari pemrograman itu akan meminta data, misalnya data rekam medis ya. Nah, dia buka data rekam medis, misalnya dibuka. Terus saya minta ID registrasi yang berapa. Nah, jadi dia akan ambil ID registrasi ini ke tabel pendaftaran. Jadi dia saling berkoneksi seperti itu. Jadi kira-kira itu secara umum. Oke, boleh mengerti ini? Jadi dia berkaitan ya, supaya di setiap tabel-tabel itu orang sudah perlu mau isi lagi ID pasien yang sama. Ya tidak perlu mengulang-ulang. Sama dengan ngoni data di ICT, misalnya data mahasiswa, itu dapat ID mahasiswa. Nah, ketika akan dari program untuk read ke tabel
mata kuliah yang ngoni input DP presensi misalnya, nah dia akan ambil ID mahasiswa itu. Jadi dia hanya mau ambil nama. Jadi dia akan terkoneksi dengan ID-ID yang diberikan secara unik dari setiap bahasa pemrograman untuk berkaitan antara satu tabel dengan tabel yang lain di dalam satu database ini. Jadi ini database utama, kemudian tabel-tabelnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya kalau ini dapat lihat ini di dalam satu tabel misalnya rekam medis tuh atau ambejo yang apa tadi? Pasien. Nah, di dalam ini ada field-fieldnya ini. Tuh. Kalau di Excel dia garis-garis begini nah. Kalau di Excel kalau mau dapat lihat ini dia begini no, DP satu-satu ini. Itu nama, ID apa, kode apa, tanggal lahir, seperti itu. Jadi ini dia field-fieldnya yang ada banyak. Nah di sini orang merekam semua data yang diinputkan dari awal ya. Ini dia. Nah kalau orang lihat yang ini, tipe data dalam database itu misalnya integer ya, integer atau ada lagi yang lain misalnya nah ini integer, varchar, double, ini boleh float, boleh binary, tapi yang sering kali digunakan integer, varchar, kemudian date. Date itu untuk mengisi tanggal ya. Jadi ini tipe-tipe data yang harus dipahami. Nah semua itu kalau teman-teman cari di Google itu ada. Nah implementasinya bagaimana? Orang lihat di struktur, misalnya di data pasien ya. Nah ini yang pertama ID-nya itu integer 11 yang dimana dia di sini auto increment. Jadi dia akan bertambah secara terus-menerus tanpa terduplikasi. Ya. Jadi di setiap pembuatan tabel itu orang harus orang harus isikan ID yang dia bertambah secara otomatis dan tidak mungkin sama. Nah, kemudian misalnya contoh ID pasien itu juga tidak akan bertambah dan mungkin sama ya. Jadi tidak mungkin sama. Nah, namun ketika orang tidak menginputkan ID yang ini, maka nanti di sini juga dia akan bisa bingung juga ketika orang implementasi ketika tanpa ada auto increment itu. Nah, biasanya auto increment itu ialah ID. Ya, ID ini. Jadi ini wajib di setiap pembuatan database. Kemudian mulailah dia, misalnya ID pasien, nomor medisnya, ya seperti itu. Jadi harus ada satu field yang ini, yang namanya ID, yang auto increment ini, ID ini. Dia akan terus bertambah tanpa duplikasi. Nah, kalau teman-teman lihat di kode ID ini kan dia sama semua tuh, sama semua. Tapi dibedakan dengan apa? Dengan ID yang tidak mungkin sama. Nah, di dalam kasus ini yang tunjukkan di layar, itu juga yang tidak mungkin sama adalah ID pasien. Nah, ID yang ini dibuat struktur ya. ID yang ini dibuat di dalam database itu sendiri. Kalau ID yang ini itu dibuat dari pemrogramannya. Jadi diberikanlah logika dalam pemrograman saat input tidak akan terjadi
ID pasien yang sama. Ya, jadi kalau ini otomatis harus dari database karena auto increment. Kalau ID ini DP auto increment ini orang buat dari pemrogramannya. Karena nggak bisa auto increment di sini jadi dua DP ini. Ya, yang bisa dalam satu tabel ini DP pengaturan ada dua auto increment. Ya, kira-kira begitu. Jadi ID dibuat di dalam database ini sendiri, PHP My Admin biasanya. Lalu ID pasien yang otomatis itu yang tidak mungkin sama juga itu dikelola langsung dari aplikasinya. Kira-kira seperti itu mengenai database. Kemudian strukturnya kalau orang lihat, nah di sini ada varchar ya, karena ini yang sering digunakan integer. Itu berarti dia hanya orang coba aja ya, coba bikin new. Nah ini ya, misalnya ID. Jadi ini Tor akan buat tabel baru dalam database ini. Misalnya coba. Nah ID ini yang orang kasih dia auto increment. Dia ada pengaturan sini. AI auto increment. Nah oke, berarti ID ini sudah auto increment yang dibuat sendiri dari database-nya langsung. Kemudian misalnya orang kasih ID coba ya. Nah inilah orang akan setting dia. Kalau integer itu berkaitan dengan angka atau numerik ya dia. Jadi dia kalau orang sudah tetapkan dia integer begini, dia hanya bisa diisi dengan angka-angka, tidak bisa ada huruf di dalam sini. Nah orang coba isi yang ID coba ini dengan varchar. Nah kalau varchar ini dia adalah tipe data gabungan ya kalau menurut dia bilang, karena dia boleh isi angka dan huruf ya, jadi angka dan huruf. Nah di length value ini disinilah orang isi, misalnya dia 20 karakter saja, berarti saat orang input data nanti di ID coba ini, dia maksimal yang akan bisa diinput di dalam field yang ini adalah 20 karakter ya. 20 karakter itu termasuk spasi ya. Jadi kalau mau isi misalnya ID coba ini C001 spasi ini spasi atau underscore data garis misalnya ID. Misalnya ini field yang akan Tora isi. Nah Tora hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah itu semua dihitung sampai spasi. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Berarti ini ada karakter atau ada inputan sebanyak 16. Berarti orang isi saja 20 ya, supaya total labelnya bisa dingin, tidak masalah. Tapi dia kalau lewat 20 inputan sudah akan masuk, dia akan terpotong otomatis dari karakter terakhir yang diisi. Oke, itu integers, kemudian varchar, lalu di sini ada lagi date. Nah kalau orang isi date begini, di sini dia akan memunculkan field yang bisa merekam data tanggal. Ada juga time. Ini year, ada time stamp. Jadi tipe-tipe data itu bermacam-macam. Yang sering digunakan adalah, coba itu orang taruh
Nah, yang sering digunakan juga selain integer, varchar, date, time itu adalah enum. Nah, enum ini misalnya ini namanya pilihan, ya, pilihan data. Nah, enum ini harus di set value-nya ketika orang pilih sini enum. DP cara baik-baik isi itu berikan misalnya pilihan datanya adalah yes dan no, ya. Nah, ini kalau orang create atau save ini tidak akan berhasil. Jadi orang harus masukkan dia dalam tanda petik seperti ini dan dipisahkan dengan koma. Jika ada tambahan lagi di koma lagi tanda petik, baru orang isi lagi yes, no, dan misalnya gagal, ya, begitu. Nah, ini harus di set seperti ini. Nah, inilah tipe-tipe data yang biasa dibuat. Kalau date misalnya ini tanggal, waktu misalnya. Nah, ini kalau orang mau buat penamaannya di sini selalu dipisahkan dengan underscore seperti ini, ya. Kalau ada dua, atau misalnya bisa saja misalnya ini waktu, ya, waktu datang misalnya. Nah, ini kalau seperti ini bisa juga, tapi kalau disambung itu nanti akan error, ya. Ya, jadi kalau mau dipisahkan harus pakai underscore, ya, atau digabung saja, atau biar gampang orang melakukan penghafalan nanti orang pakai huruf besar. Nah, waktu datang berarti tanggal datang, begitu dong. Atau kalau pakai huruf kecil pakai underscore. Nah, kira-kira seperti itu untuk cara pembuatan. Jadi jangan pakai spasi lagi di sini. Daytime misalnya, kalau daytime itu kan misalnya dia 2022 10 10. Nah, misalnya begini, berarti dia 1 2 3 10 10 10 isian, berarti kasih dia 15. Waktu juga, kalau waktu dia kira-kira seperti ini, jam 13.00 begini dia, 01 1 begini dia. DP format yang akan jadi. Jadi kira-kira boleh orang kasih jo 20 lagi atau 15. Nah, inilah bagaimana orang melakukan create, ya, dengan tipe-tipe data yang biasa digunakan, ya. Jadi ada integer. Kalau integer itu cuma boleh angka, dia cuma boleh angka begini, nggak bisa ada inputan huruf, ya. Nah, kalau integer biasanya dia 11. Namun ketika orang membuat di dalam database-nya langsung, bisa tidak diinput seperti ini, tetap dia akan munculnya 11. Kalau orang isi 11 tidak masalah. Tapi kalau orang lagi bingung-bingung kung bikin database, kung orang taruh sini 15 atau 12, makanya tidak mau jadi. Ya, jadi sebaiknya dibiarkan saja tidak diisi karena dia auto increment. Orang so setting di sini. Jadi tidak perlu diisi. Tapi tapi nilai defaultnya itu 11. Jadi kalau memang so hafal, ya isi jono 11. Ya, coba orang buatnya. Save. Nah, ini ada error. Waktu datang. Oh, waktu sama dengan ini kayaknya dia. Ya, nggak bisa 15, nggak bisa 20. Oh, nggak bisa. Maksimum 6. 6. Berarti date juga 6. Nyanda sih. 15 boleh. Coba ya. Oh, boleh. Kalau waktu itu memang dia so spesifik ketik di dalam. Ya. Jadi, nah ini no dia. ID DP tipe data integer langsung tuh dia 11.
Lalu varchar tadi orang isi 20. Nah, kalau date dia langsung eh kalau waktu dia langsung orang dikasih default 6 ya. Jadi saat lakukan create ya, kalau ada error pastikan dimunculkan, silakan dibaca. Ya kira-kira seperti itu. 6 ini berarti di pilihan ketika orang buat pemrograman, orang tidak bisa mengisi yang lain selain gagal, no, atau yes. Ya. Kalau orang mau dia diatur langsung dari pemrograman pilihannya, berarti orang bisa tambahkan satu ya. After pilihan data, orang mau tambah satu kolom. Misalnya pilihan data 2. Orang kasih saja varchar berapa lah, terserah 15. Save ya. Nah, berarti ini bisa diinputkan selain yes, no, gagal. Jadi ini dia menerima inputan apa saja. Karena dia varchar, dia juga bisa menerima angka dan huruf. Ya, seperti itu. Kalau orang pakai E6 begini, dia harus orang tentukan dari awal. Yes, no, gagal, dan apalah seterusnya. Biar nanti ketika di pemrograman ada hacking dan inputannya selain yang orang setting ini, dia tidak akan masuk. Ya kira-kira seperti itu. Salah satu juga keamanan di dalam database. Oke, so boleh paham? Boleh, Mer. Boleh, Kang. Sedang masih bingung. Nah, sampai sini ada pertanyaan mengenai database. Kalau mau buat tabel baru ya tinggal dibuat. Kemudian isikan, kalau buat database baru, buat di sini. Setelah terbuat, baru masuk ke nama database-nya, lalu new database, new table. Di dalam table ada seperti ini. Bisa orang tambahkan new column, di kolom-kolom yang ini. Nah ini no DP kolom-kolom ID coba. Ini kan belum ada isi tuh. Ya, ada pertanyaan? Coba kalau ada yang bertanya. Kalau mau cari-cari referensi, langsung yuk di Google mysql.com atau search no. Misalnya cara creatable MySQL, pasti ada eh, penuntun di internet. Nah, orang coba itu, ini kok agak sulit, nanti bener coba kasih ini YouTube. Bukan agak sulit sih, agak lama mau dijelaskan karena orang tujuan nanti ada di eh, program yang ini. Ya, nah, orang mau cari dulu. Eh, di buat database dengan CMD. Nah, CMD itu begini dia. Jadi kalau mau dipakai komputer, orang klik search, dia muncul ya, dapat lihat ini di layar. Terus ketik CMD, dia seperti ini ya. Kalau ini boleh lihat, dia pakai ini. Sama no dengan ini yang di video. Ini dong. Cara membuat database ini dia. Nah ini no DP cara ketik-ketik itu. Oh, oke. Ya, ini jomnya share supaya tambah-tambah ilmu ya. Mana tuh grup? Eh, eh, error. Nah ini ya. Oke, start.
Oke, nah itu secara sistem yang orang ketik-ketik begini nah. Database create, cuma orang harus masuk dulu ke foldernya. Nanti itu menarik sosial di grup, ini boleh cek kalau ada yang mau mencoba di sini di dalam CMD ini, atau DP nama comment prompt kalau di defaultnya PC atau laptop. Tapi kalau langsung dari server yang Tora install dari server itu, kalau teman-teman mau mencoba langsung download yang ini, DP nama SAM. Kalau di SAM installer, langsung download, langsung install ini. Nanti ketika dibuka dia akan muncul begini loh. Ini dia ppMyAdmin langsung ya. Nah, kalau membuat database, kalau dari command prompt harus mengetik lewat kode-kode. Tapi kalau langsung orang install servernya di orang lokal komputer, bisa orang langsung create seperti ini ya. Misalnya database Henry 01, orang create, dia akan muncul langsung ke database. Ini dia ke databases Henry 01 ini. Ini belum ada isi ya, belum ada isi sama sekali. Langsung klik create new table. Table name apa, misalnya Henry 01 table. DP isian berapa tuh, yang ada ID, nama atau apa yang lain-lain itu ya. Misalnya orang kasih 5, orang create. Nah, dia langsung ketika diarahkan orang langsung lagi setting apakah dia integer, varchar, dan lain-lain seperti ini. Seperti yang sudah Mener contohkan tadi di database rumah sakit ini. DP nama tabel apa putih tadi? Ini dia. Coba kalau salah. Nah ini ya. Jadi ini bisa di-create langsung ketika orang install aplikasi SAMPP ini, bisa di-download. Ini boleh semua. OS apa ini? Linux, boleh Windows, boleh Apple itu Mac OS. Nanti dia akan muncul seperti yang ada di tampilan di layar yang teman-teman lihat. Ya, bertanya dulu kalau ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya. Nah, sebagai informasi untuk di UAS nanti, teman-teman misalnya kan UAS toh. Nah, ini orang bicara dulu UAS. Misalnya UAS hari apa menurut jadwalnya? Rabu atau Kamis? Rabu. Nah, berarti soal itu akan terbuka nyanda sih. Bener buka juga dari Senin. Bener buka juga dari Senin. Karena orang akan kerjakan aplikasinya. Dan itu dibuat masing-masing juga. Nggak usah jatuh kelompok-kelompok itu. Masing-masing juga. Karena di aplikasi so ada. Ya, jadi mulai Senin kasih DP link untuk teman-teman masuk. Kemudian misalnya uang 1 minggu itu ya selama 1 minggu dong ini bikin, ambil waktu misalnya malam, atau terserah setelah ada UAS yang lain silahkan dikerjakan. Nanti orang akan gunakan aplikasi yang ini. Nanti Mener akan kirim, karena ini belum ditaruh di server. Di aplikasi ini yang akan teman-teman
buat lah istilahnya. Oke, sampai sini ada yang bertanya mengenai database? Coba ya. Orang lalu persiapan data. Nah, persiapan data itu nanti teman-teman cari cari data aja ya. Cari data di internet. Misalnya, ini satu-satu orang ya. Misalnya ya, data Alkes apa kek? Data Alkes, info Alkes Kementerian Kesehatan. Coba ya, kalau orang buka ada ndak ya DP data? Biarnya ndak isi semua dong. Waduh, apa ini? Data Alkes atau contoh data juga. Contoh. Mar kalau yang ada yang soal ada data, ndak masalah sih. Oh, profil. Coba ini. Bisa ambil jono tabel apa yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, lalu isi datanya di dalam aplikasi. Nah ini dong, misalnya ini. Oh ini terlalu sedikit. Nah persyaratan peralatan puskesmas. Oh misalnya ini. Berarti nomor ini kan ID tuh yang auto increment tuh. Ini berarti jenis. Ini jumlah. Nah nanti mau diisi no ini. Cek, cek. Berapa kayak itu data masing-masing mahasiswa. Terserah mau dia Alkes, mau dia apa kayak, yang penting berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Atau contoh apa, silakan teman-teman mencari. Alkes boleh, atau data apa, silakan ya. Kemudian ketika menyersokasi DP link ini, nah orang akan buat DP cara pembuatan. Nah ini sebenarnya yang harus juga ajarkan ya, karena terkait pemrograman. Nah ini kalau dia di grup satu persiapan data, boleh teman-teman cari Google ya, minimal lah satu mahasiswa ada berapa lah. Ya minimal ada satu database itu ada dua lah DPIC dengan field-field sesuai yang di search itu ya. Kemudian create database pakai ini, kemudian relasinya ditentukan, strukturnya diabaikan dulu, yang penting teman-teman semengerti. Kemudian implementasi software. Nah implementasi software ini loh yang seharusnya. Nah sampai sini ada yang mau bertanya, karena benar mau lanjut ke DP software sedikit, biar cuma sedikit. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Adakah yang punya pertanyaan? Bertanya apa ki? Ner somakang atau apa? Atau tentang database? Atau bertanya apa kan? Ini ada? Mbak Mer. Tidak ada kan? Berupa lemah letih lesule ini. Nah sebenarnya itu oh sudah sebenarnya, karena Mener mau jelaskan ya. Nah ini Mener coba buka ya DP. Ini dia. DP nama kan di sini
Terus ada tab. Ini DP penjelasan aplikasi. Nah, ini kan DP nama database versi 2. Ini dia, no. Toh? Nah, ini saat loading awal aplikasi, dia akan masuk ke struktur folder yang namanya index. Ini dia database versi V2. Dia akan masuk ke index. Jadi selalu setiap ada aplikasi apapun itu, dia akan berbentuk HTML. Jadi kalau teman-teman boleh lihat ini, dia pasti selalu HTML. HTML itu ada head dan body. Headnya ini, bodinya ini, ya, HTML. Jadi program apapun itu dibuat dengan aplikasi apa, misalnya PHP framework atau JavaScript framework, tetap dia akan memunculkan HTML ketika orang akses ke websitenya langsung. Nah, dia akan masuk ke indeks dulu. Nah, indeks ini mungkin teman-teman yang so belajar lalu pemrograman satu tuh so agak mengerti. Tapi yang perlu dijelaskan ini, orang kan akan buat ini toh, inputan. Nah, itu inputan itu adalah ini dia, inputan. Masukkan nama database baru. Ini dia. Ya, inputannya di sini. Jadi yang ketika orang di aplikasi ada input-input seperti ini, berarti itu inputan. Kalau dia button begini, berarti dia tombol untuk simpan, submit, atau update, ya. Button dan input. Nah, ini input. Masukkan nama database baru dan tombolnya buat, ya. Apa ini, create. Coba ya, orang ganti ya, buat. Jadi orang refresh. Nah, ini buat tuh. Berarti ini DP inputan, ini DP buat, DP tombol atau button itu. Nah, ini silakan teman-teman mau tentukan ini apakah mau kelompok atau satu-satu orang ini. Karena ini for UAS. Sebaiknya per orang sih. Bagaimana? Per orang, per kelompok, supaya minggu depan saat UAS semua so langsung dan mengerjakan. Apakah dia kerjakan kelompok? Kalau kelompok ya dua orang atau maksimal 3 orang. Kong nanti bagi no di, misalnya satu orang mencari data di Google boleh, satu orang untuk DP aplikasi, satu orang lagi minta ubah apa. Berarti 2 orang juga. Mana-mana, bisa sendiri, bisa berkelompok. Dua orang berarti. Soalnya ini mau tentukan lagi di penamaan ketika orang bikin DP aplikasi. Oke. Ini lanjut dulu ya. Kemudian orang bikin dia ya, jadi DP aplikasi awal ini tuh selalu dia akan masuk ke indeks. Kalau dia JavaScript, indeks titik JS tuh. JS JavaScript. Kalau PHP ini PHP. Kebetulan ini biar cepat benar pakai PHP. Dengan yang lalu yang sudah ikut pemrograman satu pakai PHP juga itu kan salah. Ketika input input ini DP button di dalam form, jadi ini dia, lalu diproses, ini dia diproses
dia akan buat nama database baru yang ini. Jadi create database. Nah, ini perintah dari MySQL-nya. Create database, update, kalau update alter table kalau salah. Nah, ketika orang baklik itu dia akan melakukan create database, mengambil variabel yang orang isi. Jadi dia ambil variabel yang di atas ya. Coba orang klik ini. Ctrl D, langsung scroll ke atas. Ini dia. Dia ambil yang ini loh. Name-nya apa? Name-nya yang orang isi di sini. Coba ya. Nah, kalau mau bikin kelompok berarti di sini DP database nama harus ingat ya. Nama database menggunakan underscore ya, begini. Atau digabung. Sama dengan buat field itu. Misalnya kelompok underscore 1. Buat. Ketika orang klik, dia akan ambil namanya itu atau name-nya yang ini dikirim ke sini dikirim ke sini, kemudian diinput ke variabel ini, lalu dia create database dengan variabel yang diinput. Jadi variabelnya bisa bebas sesuai inputan. Oke, sudah toh. Jadi di aplikasi berjalan seperti itu. Jika sudah, dia diarahkan ke folder yang namanya PageDB. Oke ya, jadi ini indeks sudah. Ketika di PageDB dia masuk lagi cari indeks ya, ini indeks. Nah, ini dia. Server info misalnya. Orang cari di webnya server info. Nah, ini. Nah, ini dia akan menangkap server yang terkoneksi dengan database. Dia terkoneksi kemana? Ke sini. Server ini. 127.001. Oke. Nah, ini tuh. Oke. Next stepnya itu apa? Ketika orang klik, dengan namanya sudah ditentukan tuh, kalau boleh lihat di URL. So ada ini DP nama kelompok 1. Berarti kalau orang refresh ini, so ada ini kelompok 1. Nah, ini dong. Oh. Tapi belum ada isi. Oke. Sudah, next stepnya apa? Database sukses, berarti dia available. Karena orang so lihat di sini dia available tuh, so ada nah. Kalau orang hapus ini, coba ya. Orang coba hapus database. Mana tadi? Kelompok 1 dicentang lalu drop itu hapus. Berarti kalau di MySQL bukan delete tapi drop table untuk menghapus atau drop databases ya. Ini kan so hapus. Orang kalau refresh ini, nah nyanda ada dia, cuma siapa dia masih baca ada ya. Kali dia bak create sendiri lagi, ulang. Oh, nyanda ada no. Tapi di sini belum ditentukan, harusnya di sini tidak available ini. Coba P next. Oh, betul bro, dia not available, tapi di sini benar belum berubah. Tapi nyana masalah ini kok ditentukan dari database yang orang buat ya. Oke, sudah, karena not available, orang mesti balik ulang dari awal. Sini tulis ulang lagi kelompok 1, kelompok underscore 1.
orang create, next stepnya ke available ya, orang lihat lagi di databases. Kalau so ada ulang toh kelompok satu belum ada isi. Kemudian selanjutnya ini, nah ini sudah DP langkah-langkah ya teman-teman mau buat di dalam UAS nanti. Jadi DP hasil aplikasi di database. Setelah buat nama database akan terdirect ke halaman ini, lalu isi nama filenya. Nama filenya juga sama, dia terima inputan nama file. Database sukses. Ini dia, input nama file yang nanti akan dikelola sini. File name-nya. Oke, jadi inputan itu sama. DP tombol by input itu coba orang cari. Ini next. Ini dia. Tuh, generate admin panel. Jadi orang sudah dapat DP inputan yang ini. Nah, ini juga wajib diisi karena akan menentukan ini kelompok 1P nama aplikasi. Karena kan biasa ada kelompok harusnya kan ada lagi tuh kelompok 2, atau misalnya kalau buat sendiri bisa pakai NIM. Ya, jadi kalau buat sendiri itu pakai NIM, tapi kalau akan berkelompok berarti ditulis kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3. Nah, ini ready. Orang sebelum generate, orang isi dulu nama file aplikasi yang akan terkait ke database masing-masing ya. DP nama database yang ini adalah kelompok 1. Misalnya kalau kelompok 1 boleh juga orang ketik ulang loh, kelompok 1. Ketika orang generate ini dia akan berhasil ya, yang ini tuh ketika orang generate DP button ini, maka dia akan dikirim ke sini file name-nya apa, lalu dia akan ditangani ke handler PHP. Handler itu yang mana? Handler itu yang orang cari di sini. Kan pertama ke index tuh. Setelah diklik dia akan ke handler.php. Nah, ini NRP penamaan saja. Nah, karena handler itu untuk menangani ya, jadi pakai hand kan ceritanya. Berarti handler. Berarti dia akan masuk ke file handler.php yang ini. Nah, di sini di sini yang DP fungsi pemrograman berjalan. Nah, ini tidak perlu teman-teman pusing karena benar yang sepusing sendiri database. Nah, ketika orang mau klik ini, tuh dia klik tuh ini, finish tuh, finish ya, coba ya, kontrol copy, orang search ini kalau ada finish, Ctrl F, finish. Nah, ini dia, finish tuh, berarti dia betul halaman ini berjalan di handler.php ini no dia finish tuh, ketika berhasil DP status finish tuh. Nah, inilah dia akan menarik semua data. Kalau ini kok HTML yang diinputkan ke PHP, jadi ada file yang tidak terbaca begini, tidak familiar dong. Kalau indeks kan harusnya mana indeks, headnya ini tuh. Nah, ini dong head, body, tidak familiar tuh dapat lihat. Harusnya kan dia familiar begini tuh, berwarna. Nah, itu ya, aplikasi berjalan seperti itu. Ketika handlernya ditangani, dia akan mengambil hostnya apa, hostnya yang 127 itu username-nya default, secara default. Kemudian dia show database-nya apa, karena orang belum bikin sih DP database. DP database sudah, tapi DP isiannya ya. Jadi sini halaman berhasil, kemudian indeksnya juga ada, headernya itu yang head itu.
kemudian langsung ditarik lagi untuk logout, karena ini ketika sudah finish, ketika orang klik yang ini, dia akan masuk ke file khusus kelompok satu. Makanya nama filenya tadi atau nama aplikasinya tadi adalah sesuai kelompok atau NIM ya, kalau teman-teman mau buat. Jadi ketika di generate, dia ambil database yang orang so buat dari awal, yaitu kelompok satu, dan dia akan masuk ke halaman generate. Halaman generate itu ini dia. Jadi create file yang ada di atas, semua itu ada include, save, home, library, ya sudah. Nanti dia masuk ke generated, ini tuh generated, ini kan dia request lagi tuh file name-nya itu apa. Kalau nggak ada, berarti orang harus buat baru. Generated, orang cari file generated, orang cari kelompok satu, ini dia. Berarti kelompok satu akan masuk lagi ke mana? Index, ini no dia, index, halaman admin. Nah, jadi perlu dijelaskan di sini, setiap kelompok ataupun perorangan NIM, dia akan membuat satu file seperti ini untuk melakukan koneksi ke database. Ya, jadi NER akan nilai di situ. Misalnya kalau mau buat per kelompok, contoh setelah Sobahagi ada 6 kelompok. Berarti ada kelompok 1, kelompok 2 sampai 6. Tapi kalau dia maunya sendiri-sendiri, berarti ada sekitar 20-an folder mahasiswa di sini. Dengan pembedanya itu NIM. Jadi harus isi NIM ya. Oke. Orang ulang ya. Nah ini DP ketika finish, username-nya admin, passwordnya admin. Kalau orang klik admin, masuk. Nah inilah yang file handlernya menangani. Handler PHP, dia ambil semua source code ini, dia masukkan ke dalam ini, kelompok satu, ke folder kelompok satu. Oke. Nah ini kan belum ada, tetapi otomatis di dalam file di dalam database kelompok satu sudah dibuatkan users untuk akses ke dalam aplikasinya ini ya. Jadi otomatis ada satu tabel dengan satu entry data. Kalau orang buka ada users. Nah ini ya, dengan isian otomatis admin dan admin ya. Jadi untuk keperluan mengakses ini, dan kalau logout untuk keperluan ini no, mengerti ya. Jadi ketika orang ketik admin masuk, dia akan ke filenya kelompok satu di sini, generated file ini ya, yang dibawa dari handler ketika orang melakukan create. Jadi ini kelompok satu underscore kelompok underscore satu underscore kelompok underscore satu ini itu yang memunculkan file index ini no dia. Oke ya. Nah jadi disinilah sisi pemrogramannya berjalan di mata kuliah ini. Cuman NER yang buat karena kalau menjelaskan satu-satu 16 pertemuan juga nyanda cukup dengan logika yang ada. Tapi teman-teman langsung saja ke file aplikasi untuk ke database-nya ya. Oke. Ini ada satu tabel user. Kemudian di sinilah orang akan isi ya. Contoh tadi NER ambil. Aduh mana dia? Ini stop sediaan. Tutup review. Ini benar mau coba ke aplikasinya. Ini ini apa ini?
nama kabupaten, puskesmas, jumlah. Oke ya. Ini contoh dari IIS ya, karena ini akan dikerjakan di UAS. Kelompok 1 sudah, orang create table, tambah table ya, nama tabel baru. Jadi sama. Pisahkan dengan karakter untuk yang ini. Oke. Dan untuk ditambah nama tabel ini, ID-nya Nerso kasih otomatis. Dia pasti harus ada ID. Dan orang akan bermain pemrogramannya di sini. Ya, orang lihat dulu persentase. Berarti ini nama persentase alkes cuy. DP nama ini. Ya. Persentase underscore, jangan lupa ya underscore. Karena di sini DP contoh misalnya data utama, atau mau dibuat apa kayak DP nama sesuai dengan data yang ini dapat. Ya, orang ikut saja ini persentase alkes. Ini berarti kabupaten. Berarti yang pertama orang isi. Nah, ini benar sediakan 1 2 3 4 5 ya. Semua harus diisi. Karena dia require. Misalnya kabupaten. Kemudian ini puskesmas jumlah. Ini puskesmas jumlah apa lagi? Persentase ya. Persentase. Nah, kan cuma butuh ini tuh. Berarti kalau field yang tidak diisi itu, orang kasih dummy begini. Yang jelas dia harus ada isian. Ya. Berarti ini tabel yang tidak akan digunakan nanti. Field yang tidak akan digunakan. Nah, ini yang Nir bilang diabaikan dulu. Jadi bisa diisi, bisa enggak. Kemudian fieldnya misalnya 30, 20, 15. Nah, itu diabaikan dulu. Jadi yang perlu teman-teman isi adalah nama fieldnya dulu. Sesuai dengan persentase ini. Kabupaten, puskesmas, jumlah. Sudah? Oke, ini harus diisi. Kalau tidak diisi, nah dia minta ya, please fill out this field. Ini harus diisi. Dummy juga. Oh, berarti orang coba buat kabupatennya. Berarti di sini kalau tidak diisi, berarti wajib orang bikin juga begini. Kabupaten. Ini orang kasih nama jo. ID apa tadi? ID data juga, karena dia berhubungan dengan data ini. ID alkes juga. Oh, ID persentase alkes. Ini yang Mir bilang tuh mau baku koneksi tuh. Kalau ini kan ID yang auto increment. Kalau ini ID yang akan koneksi dengan tabel yang lain. Jadi ID persentase alkes. Ya, jadi teman-teman silakan sesuaikan ID yang ini dibuat dengan nama database-nya. Nama tabel. Kemudian tadi jumlah kan. Nah, jadi usahakan cari 5 data no, begini. 1 2 3 4 gitu. 4. Orang cari 4 data. Kemudian ID otomatis, lalu orang mau kasih ID ke tabelnya itu sendiri. Jadi kalau di sini misalnya data utama underscore utama, berarti di sini DPID yang akan berkoneksi adalah data utama. Oke, seperti itu ya. Ya, jadi
orang bikin tabel baru dengan isian sesuai yang ini, ditambahkan satu pembeda yaitu ID-nya. Oke, jika sudah orang create, nah ini tuh sudah di create. Ini tidak perlu isi lagi, langsung klik selesai. Lalu orang kembali masuk ke aplikasinya, langsung diklik saja yang ini masuk. Nah, otomatis persentase alka so ada ya, so ada ini. Oke. Kalau ini status aksi, dia otomatis dari bawaan status aksi, edit dan delete ini otomatis dari bawaan handlernya itu, supaya di sini orang bisa by edit nanti. Ini sudah toh orang lihat di PDP lokal, di PDP database-nya kan kita bikin belum. Nah, ini sudah loh. Kalau orang klik sama dia. Jadi status aksi itu ditambahkan otomatis, dan di handlernya membawa juga edit dan delete. Oke, selanjutnya sampai di sini teman-teman isi add new. Kalau diklik ini repeatable orang isi. Contoh ini apa ini? Lombok 20 puskesmas, jumlah persentase. Misalnya ini Lombok salah. Berarti ini DP ID kan. Misalnya ini 001. Harusnya ini auto increment untuk ini. Yang ditangani dari pemrogramannya. Berarti ini 0 kabupaten 01 ya. Atau 01 saja. 01 Kabupaten Lombok. Puskesmas ada berapa tadi? 20. Persentase 15. Oh, jumlah 15. Sorry, ini ada isi tak salah ya. Tak salah membentuk persentase. Harusnya persentase di terakhir. Harusnya ini di bawah sini. Ini 75%. Oh, harusnya begitu. Status aksi kasih aja oke. Lalu save. Nah, ini dia so masuk. Nah, sampai di sini aplikasi yang teman-teman akan kerjakan so selesai. No? Gitu, kalau edit, oh status aksi 0, sorry. Ini bisa diisi 0. Coba ya, orang kembali dulu. Alkes. Kalau orang mau tambah lagi, berarti ini orang manual dulu. 002 apa itu? Bima. Kabupaten Bima. Puskesmas ada berapa ini Bima? 21. Jumlah ada 11. Persentasenya 52,38. 52,38. Kalau save dia muncul no? Nah, jadi ID dan persentase ini yang akan berkoneksi nanti dengan tabel yang lain. Jadi minimal ada dua no. Ya, kalau orang kembali ke home, ini kan otomatis. Berarti ini sudah ada satu tabel. Nah, orang harus mencari lagi satu tabel untuk dikoneksikan ya. Jadi teman-teman silakan menambahkan lagi tabel baru, lalu dibuatlah dengan langkah-langkah seperti itu dengan data yang silakan teman-teman cari saja di Google apa ya, persentase alkes atau data apa, yang penting dia ada minimal 4 field ya, begini 4 field. Oke. Lalu orang ke user,
Boleh orang kalau orang ke home lagi, di sini ada menu edit dan hapus ya. Misalnya ini orang salah isi, nah ini kan salah isi, ndak ada nilai persennya, orang tambah persen lalu save lagi ya, sudah ya, sudah diedit. Nah jadi ini edit dan delete bawaan dari pemrograman handlernya itu. Nah ini setiap tabel ya jangan cuma dua inputan, no. Minimal isi sesuai jumlah yang didapatkan dari Google boleh. Kemudian orang tambah lagi tabel baru dengan nama apa ya, kira-kira begitu yang akan berjalan nanti di UAS. Silakan teman-teman tentukan apakah mau sendiri atau kelompok, boleh silakan ditentukan. Kemudian cari datanya mana tadi, cari data, lalu implementasinya ke ini, ke pemrograman web yang sudah Mer buat. Sini orang boleh logout. Dan untuk membuat yang baru silakan di create seperti ini. Silakan diakses dari menu utamanya. Nah, menu utama ini akan share ke grup nanti untuk teman-teman bikin selama 1 minggu, mulai dari Senin sampai selesai. Jadi cicil-cicil ya, DP database yang akan diisi. Jadi buat dulu, misalnya pakai NIM. Kalau pakai NIM, misalnya NIM ini ya, orang buat, sorry, nggak bisa kan? Dia mesti ada nama. Jadi kasih NIM, misalnya NIM, lalu nama, itu lalu pisahkan dengan handle. Misalnya ini namanya siapa, tapi diawali dengan NIM. Ini NIM. Orang buat, langsung next step, dia akan ambil dari handlernya di sini dan akan dikirim ke aplikasi folder. Berarti orang buat tadi kan NIM tuh, NIM sudah, namanya Henry, lalu orang nama filenya orang isi lagi saja NIM, misalnya kalau pakai NIM, atau kalau kelompok ya kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 dan seterusnya. Ketika di generate sukses, nanti orang akan masuk lagi ke database yang baru yang belum ada isi toh, silakan dibuat lagi, ditambah tabelnya. Saya tadi presentasi Alkes, kemudian orang ambil ini untuk jadikan ID underscore, orang tambahkan yang di atas ini sudah, lalu kabupaten, apalagi tadi, puskesmas jumlah misalnya ini jumlah data ya, dipisahkan ya, tetap sama dengan di awal benar jelaskan, dipisahkan dengan underscore. Lalu ini persentase, kalau tidak mau dipisahkan underscore bisa pakai huruf besar data begitu kan, atau huruf kecil juga bisa, tapi sebaiknya di database yang biasa di create itu ada pemisahnya, pakai di underscore atau huruf besar begini. Silakan teman-teman buat.
Ya sudah, jika sudah selesai, silakan klik lagi masuk, karena dia akan dia create lagi presentasi Alkesnya, dia create lagi dari handlernya untuk menu edit, kemudian dia create lagi. Oh sudah, cuma itu, cuma dua ini yang ditambahkan. Jadi masuk sudah ada lagi dengan data yang belum diisi. Kalau mau isi silahkan ditambahkan seperti ini, lalu save. Nah ini bisa save data yang tidak ada isiannya. Jadi kalau orang mau tambah, save. Ini biar masih biarkan data isiannya 0. Nah nanti kan ini boleh edit. Save, hapus boleh, hapus. Oke ya. Jadi sudah, kalau orang lihat di database-nya, di server database, pasti so ada yang 1212. Ini dah so ada tuh. Kalau yang tadi itu kelompok 1. Kelompok 1 so ada isinya lagi. Kalau yang 1212 itu orang so hapus tadi dengan nama tabel yang sama tapi isiannya belum ada. Nah kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Silakan kalau mau bertanya.